Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, banjir lahar dingin dari Gunung Semeru kian meluas hingga menyebabkan 5 kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terdampak luapan banjir. Sebanyak ratusan warga telah mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Sementara itu, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Wilayah terdampak banjir lahar dingin dari Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan meluas dari yang sebelumnya hanya 2 kecamatan, kini tercatat 5 kecamatan. 5 kecamatan yang terdampak itu yakni Kecamatan Tempe, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempur Sari, dan Kecamatan Pasru Jambe. Untuk itu pada Jumat malam 7 Juli, pemerintah Kabupaten Lumajang langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga membuka 12 titik posko pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 424 orang. Titik pengungsian salah satunya didirikan di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Pendataan terus kita lakukan, kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi termasuk malam hari ini karena aliran lahar Semeru ini tidak bisa kita prediksi berkaitan dengan turunnya air dengan lahar dingin yang mengarah kemana. Hingga Jumat malam, wilayah Kabupaten Lumajang masih diguyur hujan hingga menyulitkan para petugas dalam melakukan upaya pembersihan. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi banjir lahar Gunung Semeru, dapur umum didirikan di Desa Jarit, Candipuro, Lumajang. Sementara itu, Taruna Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendistribusikan ratusan nasi bungkus ke 12 titik pengungsian. Petugas pun masih mengevakuasi warga yang masih berada di daerah terdampak serta rawan bencana. Posko dapur umum untuk pengungsi banjir lahar Gunung Semeru didirikan di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Taruna Tanggap Bencana beserta petugas dinas sosial memasak untuk para pengungsi. Sebanyak 761 nasi bungkus dengan lauk sederhana seperti telur dan tahu goreng didistribusikan ke 12 titik pengungsian seperti di Balai Desa Jarit, Tumpeng, Tambah Rejo, dan Candipuro. Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada Sabtu 8 Juli terus memantau perkembangan penanganan bencana, utamanya pemenuhan kebutuhan makan para pengungsi. Bantuan saat ini kami optimalkan yang ada di Kabupaten Lumajang, baik pemenuhan logistik makanan, konsumsi para pengungsi sehari-hari, maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Jumlah pengungsinya 450 sekian, jadi SDM kita cukup untuk menangani pengungsi yang berjumlah sekitar 500. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polres Lumajang hingga BPBD masih mengevakuasi warga di daerah terdampak dan rawan banjir lahar dingin Gunung Semeru, serta tanah longsor. Pemirsa, saat ini Kemenkes tengah mengkaji aturan penggunaan minuman manis. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyikapi temuan warga obesitas yang kembali mencuat dan menyusul adanya peningkatan kasus penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kementerian Kesehatan saat ini masih mengkaji regulasi tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko obesitas hingga diabetes. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan mendorong ya Kementerian Keuangan
untuk dapat segera mengeluarkan regulasi tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Cuman memang ini kan perlu upaya-upaya ya dan beberapa langkah-langkah karena ini menyangkut dengan sinergi dari kementerian-kementerian lembaga lain juga, kan ada Kementerian Industri dan lain sebagainya. Sementara itu, pakar endokrin, metabolik, dan diabetes dari Universitas Indonesia, Dr. Diah Purnamasari Sulistianingsih, dalam konferensi pers di Jakarta 7 Juli, mengatakan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 meningkat hingga 2 kali lipat. Dari 7,4% di tahun 2007 menjadi 14,7% di tahun 2018. Dia mengatakan generasi muda saat ini lebih berpotensi terkena diabetes tipe 2 yang dapat menyebabkan komplikasi kronis, menurunkan produktivitas lebih awal, dan meningkatkan beban kesehatan. Faktor risiko itu bisa dapat dihambat melalui gaya hidup sehat, menyantap makanan bergizi, dan olahraga teratur sehingga terhindar dari obesitas. Nah, selain itu juga mungkin pemerintah bisa membantu dengan memberikan regulasi-regulasi yang lebih ketat. Iklan-iklan, makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian dengan bagaimana cara pencegahan, regulasi untuk melakukan aktivitas fisik lebih sering. Bagaimana seorang ibu hamil harus dengan waspada, sadar diri, memeriksakan kandungannya dengan baik, bukan hanya masalah bayinya, tapi apakah dia punya penyakit yang nanti akan beresiko untuk meningkatkan risiko kejadian penyakit metabolik pada bayinya. Jadi pencegahan obesitas itu akan memerlukan semua lini. Demi mencegah obesitas, orang tua disarankan untuk membiasakan pola kehidupan yang sehat dalam keluarga, agar anak terbiasa untuk hidup sehat sampai dewasa. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor.
Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ahli Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta menegaskan fatal akibatnya jika hewan yang telah mati disembelih terlebih dikonsumsi dagingnya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan penyakit antraks. Lantas langkah apa saja yang harus dilakukan jika menemui hewan terinfeksi antraks? Berikut kami telah merangkumnya untuk Anda. Menyembelih hewan yang terinfeksi antraks merupakan kesalahan fatal sebab bakteri bersarang di darah. Ketika darah berinteraksi dengan udara, terbentuklah spora penyebab tersebarnya penyakit antraks. Spora itu bisa bertahan di tanah hingga puluhan tahun. Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Agnesia Endang Trihastuti, Jumat 7 Juli mengatakan, ada langkah yang harus dilakukan untuk menangani hewan terjangkit antraks. Mati, dibikinnya lubang, dibakar sampai habis, ditutup tanah, dan di semen. Kalau di luar negeri itu dibilang untuk sapi atau hewan yang mati karena antraks itu diinsenerasi, jadi dibakar habis sampai menjadi abu. Menurutnya penyakit antraks pada hewan masih bisa ditangani dengan terapi pengobatan. Karena bakteri masih sensitif dengan antibiotik. Untuk pencegahan ada vaksinasi yang perlu diulang setiap 6 bulan. Sementara itu, epidemiolog UGM Citra Indriani menerangkan antraks yang menyerang manusia bisa dibagi dalam 4 jenis, yaitu antraks yang menyerang pada kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, serta antraks injeksi. Kasus antraks yang sering ditemukan di Yogyakarta adalah antraks kulit. Sama seperti kejadian pada hewan, antraks pada manusia juga bisa ditangani dengan deteksi dini serta pengobatan yang sesuai. Misalkan yang terkena di area tangan karena yang digunakan untuk menyembelih area tangan, kemudian terjadi luka di situ, awalnya bunting kecil, kemudian bengkak, kemudian menjadi luka. Nah, bengkaknya inilah yang nanti membuat seseorang tersebut merasa kesakitan. Nah, kalau tidak ditangani dengan terapi yang baik, tidak dideteksi secara dini kalau ini adalah kemungkinan terinfeksi bakteri antraks, maka terapi pengobatan antibiotik yang bisa diberikan oleh dokter menjadi terlambat, dan keterlambatan inilah yang bisa menyebabkan fatalitas atau kematian pada kasus antraks. Jika ada gejala pasca kontak dengan hewan sakit atau usai menyembelih, masyarakat diminta segera datang ke fasilitas kesehatan untuk deteksi dini antraks. Pemirsa, Jalan Tol Trans Sumatera Tres Petung Jambi hingga kini masih terkendala pembebasannya di Kabupaten Muaro Jambi.
Pembebasan lahan masih terkendala keberadaan fasilitas umum berupa sekolah dasar dan puskesmas yang masuk dalam jalur tol tersebut. Pembebasan jalan tol Trans Sumatera pada ruas yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan, yakni trase Betung Jambi, masih menemui kendala, di mana dari total rencana pembangunan sepanjang 169,9 km di Jambi, sepanjang 15,4 km yang berada di Kabupaten Muaro Jambi masih belum bisa dibebaskan. Hal itu seperti dijelaskan Sekretaris Daerah Jambi Sudirman pada 7 Juli, karena ada fasilitas umum berupa sekolah dasar dan puskesmas di kawasan itu. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi menurutnya telah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, agar persoalan tersebut segera terselesaikan. Kami pun sudah kirim surat ke Pak Bupati itu, ya, untuk dibantu segera. Misalnya ada puskesmas nih, atau ada sekolah, itu nggak usah diganti rugi, langsung Pemda sediakan saja tempatnya, dibangunkan sama pengembang gitu. Jalan tol di Jambi sendiri hanya melewati 2 desa, yakni Desa Sebapo dan Desa Sungai Landai, Kabupaten Muaro Jambi, di mana saat ini tengah dilakukan pembersihan di lahan yang telah dibebaskan. Pembangunan tol Jambi Betung ditargetkan akan tuntas pada Juli 2024 mendatang. Sementara untuk jalan tol trase Jambi Rengat Pekanbaru Riau sepanjang 116,5 km hingga saat ini masih dalam pembebasan lahan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis?
Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Periode bulan Januari hingga Juni 2023, wilayah Sulawesi Tengah diguncang sebanyak 813 kali gempa bumi dengan 18 kali gempa signifikan atau dirasakan. Ratusan gempa tersebut didominasi gempa dangkal berkekuatan 2 hingga 5 magnitudo. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, selama periode bulan Januari hingga Juni 2023, wilayah Sulawesi Tengah telah diguncang sebanyak 813 kali gempa bumi. Ratusan gempa tersebut berkekuatan 2 hingga 5 magnitudo yang didominasi jenis gempa dangkal dan terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Sulteng. Dari 813 kali gempa, terdapat 18 kali gempa signifikan atau yang dirasakan masyarakat. Tercatat gempa yang terakhir kali dirasakan masyarakat terjadi pada 30 Juni lalu, dengan kekuatan 5,3 magnitudo terjadi di wilayah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Gempa bumi signifikan yang terakhir itu kemarin ada di daerah Ampana dengan magnitudo 5,3 pada tanggal 30 Juni 2023. Itu paling besar sudah? Termasuk salah satu yang paling besar di atas 5. Walaupun ada yang lainnya, tapi yang itu yang terakhir kemarin paling besar yang signifikan dirasakan. Ya, kalau di daerah dekat Gunta. Oh, kalau dari 813 itu Pak, itu rata-rata berapa kekuatannya? Kebanyakan di bawah 5, karena hanya beberapa saja yang di atas 5 magnitudonya. Untuk mendeteksi guncangan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah, saat ini BMKG Geofisika Palu memiliki sebanyak 24 alat pendeteksi gempa di sejumlah titik di wilayah Sulawesi Tengah. Pemirsa, Anda bosan dengan suasana makan ramen yang begitu-begitu saja? Jangan khawatir, restoran ramen yang satu ini tak hanya memanjakan lidah dengan cita rasa yang unik, namun juga turut memanjakan mata dengan berbagai ornamen unik ala Jepang tahun 2000-an.
Makan ramen ditemani dengan pahlawan super legendaris era 2000-an bisa Anda jumpai di sini. Yap, Ultimate Ramen atau Ultraman. Saat masuk ke dalam tenan Ultraman, Anda akan merasa seperti berada di gedung bioskop Jepang tahun 2000-an yang menampilkan poster film Ultraman. Seperti ramen pada umumnya, ada dua jenis mie yang disediakan, yaitu mie keriting dan mie lurus. Berbagai jenis ramen yang disediakan mulai dari Ultra Red Chicken, Ultra Black Chicken, hingga Ultra Truffle Chicken. Namun yang paling banyak diminati oleh pengunjung adalah Tom Yum Series, yang terdiri dari Krabby Tom Yum dan Karage Tom Yum. Saya pun mencoba untuk mencicipi Krabby Tom Yum. Menu yang hanya tersedia di Ultraman ini mempunyai cita rasa yang sangat unik. Perpaduan rasa asam manis dari Tom Yum dan gurih dari kuah ramen membuat cita rasa ramen Tom Yum ini sulit untuk dilupakan. Untuk best sellernya sendiri yang sedang kami highlight itu ada di Tom Yum series. Untuk yang ada dua seri sendiri, ada dua jenis, ada Krabby Tom Yum sama ada Karage Tom Yum. Itu lebih unik sih karena kan di tempat-tempat ramen house lain itu nggak ada yang menggunakan Tom Yum ya. Untuk di Jakarta sendiri, untuk Ultraman sendiri kita sudah ada 7 outlet dan menuju ke 8 sebentar lagi akan buka. Untuk tempat-tempatnya sendiri ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Pluit, lalu ada di Cibinong, juga di sini di Mall Kelapa Gading, ada di Summarecon Bekasi, Summarecon Mall Serpong, sama ada di Puri Indah Mall juga. Supaya lebih afdol, saya menutup rangkaian hidangan ramen unik ini dengan leci jus Yakult yang merupakan perpaduan asam segar dari buah leci dan minuman Yakult. Harga varian ramen yang ditawarkan juga cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp55.000 hingga Rp80.000. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.